Oke, terima kasih ya ibu-ibu dari perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 yang telah memaparkan cerita pada gambar di buku pintar halaman 42 sampai 45. Nah, saya akan mengulas kembali ya Bu ya cerita yang ada di buku pintar ini. Nah, di gambar yang pertama ini anaknya disuruh jualan oleh orang tuanya. Jualannya jualan koran. Dan ketika jualan dia melewati sekolah. Lalu dia bahasa Sundanya mah ngerumas gitu ya Bu ya. Jadi bahasa Sundanya mah merumas karena melihat anak-anak yang lain sekolah tapi dia tidak sekolah, berarti dia tidak mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya. Dan di sini pun jualannya itu bukan jualan keinginan anaknya sendiri, tetapi tuntutan dari orang tuanya. Dan setelah jualan dia mengasihkan semua keuntungan atau semua hasil dari jualannya kepada ayahnya. Nah, ini masuk ke eksploitasi pemanfaatan tenaga. Itu ya Bu ya, berarti ini orang tuanya tidak memberikan hak pendidikan kepada anaknya. Nah, di gambar yang kedua ini pun sama, membantu orang tuanya, tetapi beliau pun tidak diberikan hak pendidikan juga ya Bu ya. Nih, ini kan membantu anaknya perempuan. Lalu selain beliau tidak diberi hak pendidikan, beliau pun tidak diberi hak makanan yang sehat atau gizi yang seimbang. Sehingga di sini di gambar yang kotak yang ketiga bahwa dokter menyatakan anaknya kecapean karena kurang gizi. Sudah tenaganya dipakai, terus gizinya pun tidak dikasih, makanan tidak sehat, sehingga anaknya pun menjadi anak yang kurang gizi gitu. Nah, lalu di gambar yang ketiga, nah di sini itu ceritanya si istrinya ditinggalin oleh suaminya. Anak dan istri ditinggali oleh suaminya, sehingga si ibunya itu, si istrinya merasa tidak bisa untuk mengurus anaknya. Nah, sehingga ketika istrinya itu bekerja di tempat yang lain, membawa anaknya dan dimarahi oleh majikannya, terus mungkin karena beliau itu bingung dengan keadaan ekonominya, sehingga beliau pun menjual anaknya. Tapi di sini menjual anaknya pun kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya mengadopsi anak kepada yang bertanggung jawab, itu pasti anaknya diberi hak yang layak. Tapi di sini itu anaknya dijual kepada orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dieksploitasi. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi yang udah dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok 1 Ibu Neni, terus dari kelompok 2 Ibu Eva, dan kelompok 3 Ibu Rini sudah betul dan sudah sesuai dengan apa yang ada di gambar. Begitu ya Bu ya. Nah, lalu selanjutnya saya punya flip chart nih. Nah, di flip chart ini kelihatan Bu? Nah, di flip chart ini di sini ada akibat dari eksploitasi. Nah, lihat ya Bu ya, semuanya kelihatan. Nah, di flip chart ini akibat eksploitasi itu ada 11. Yang pertama, anak putus sekolah. Karena eksploitasi, anak putus sekolah sehingga tidak mendapatkan hak pendidikan karena disuruh jualan, disuruh membantu orang tuanya tapi tidak disekolahkan. Nah, itu akibat dari eksploitasi. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Seperti di gambar yang kedua tadi, si anaknya terlalu kecapean membantu orang tuanya, tetapi beliau tidak mendapatkan hak makanan yang sehat dan bergizi, sehingga perkembangan fisiknya pun terganggu dan anaknya menjadi anak yang kurang gizi gitu. Dan yang ketiga, menjadi penakut, murung atau menarik diri. Seperti yang ada di gambar pertama, ketika jualan koran, terus anaknya melewati sekolah dan melihat anak-anak yang lain bersekolah, beliau menjadi murung, menjadi mungkin tidak bisa seperti anak-anak yang lainnya, seperti itu. Dan yang keempat, anak terkena PMS. Nah, PMS di sini bukan pramenstruasi ya Bu Ibu, tapi
penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Karena mungkin di sini eksploitasi kekerasan seksual. Nah, lalu yang kelima, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita karena anaknya tidak diberi hak pendidikan, sehingga anaknya pun kehilangan cita-citanya karena pendidikan pun tidak diberi, sehingga cita-cita ingin menjadi dokter, polisi itu hanya akan menjadi angan-angan karena sekolah pun tidak seperti itu, Bu. Lalu anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Nah, di poin ke-6 ini, akibat di poin ke-6 ini, biasanya anak yang berpotensi mengulangi kembali itu banyaknya dalam kasus eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual seperti disodomi itu biasanya. Nah, biasanya anak-anak yang disodomi itu ketika anaknya itu menjadi korban, beliau pun mengulangi kembali hal yang sama kepada orang lain gitu. Itu banyak ya kasus-kasus di Indonesia seperti itu. Jadi awalnya tersangka yang mensodomi itu awalnya dari korban. Jadi dulunya korban. Nah, lalu yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri karena dari keadaan ekonominya seperti itu, orang tuanya pun menuntutnya seperti itu, sehingga anaknya pun kehilangan percaya dirinya. Nah, terus di sini anak dapat terluka sakit-sakitan atau celaka. Ya, seperti tadi di gambar yang kedua. Sakit-sakitan karena kecapean, terus tidak diberi makanan yang bergizi sehingga beliau sakit. Terus anak tidak punya waktu bermain. Nah, di sini sebenarnya ini di poin ke berapa? Di poin ke-9 ini banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi anak-anaknya pulang sekolah membantu ibunya, terus izin bermain tidak diizinkan gitu. Padahal bermain itu hak anak ya Bu ya masuknya. Nah, bermain itu hak anak asalkan orang tuanya tahu waktu atau bisa mendisiplinkan anaknya, karena dalam permainan itu pun sebenarnya ada edukasi gitu. Jadi bukan bermain itu bukan bisa membodohkan anak, justru itu bisa membuat anak menjadi aktif seperti itu. Asal harus bisa memposisikan mana waktu belajar, mana waktu sekolah, mana waktu untuk bermain. Nah, lalu yang ke-10-nya anak stres dan tertekan. Ketika beliau ditekan oleh orang tuanya, beliau tidak mendapatkan hak pendidikan, melihat anak-anak yang lain mungkin bisa sekolah, beliau pun menjadi tertekan dan stres. Dan yang terakhir ini yang ke-11, anak terpisah dari keluarganya. Ini seperti pada gambar yang ketiga yang tadi dipaparkan oleh Ibu Rini ya Bu ya. Nah, di sini itu anak terpisah dari keluarga karena dijualnya kepada orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika anaknya dibeli oleh orang itu dieksploitasi, disuruh jualan, sehingga orang yang membelinya pun mendapat keuntungan dari anak itu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai cara pencegahan eksploitasi terhadap anak itu ada di langkah berikutnya. Oke, jadi seperti itu ya Ibu.